Malam itu, di bawah guyuran badai, wanita sombong yang dulu mengusirku dan menghina ayahku, kini menangis merangkak memeluk kakinya. Ia mengemis ampunan, karena nyatanya kemewahan yang ia banggakan hanyalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara alunan musik klasik mengalun lembut memenuhi setiap sudut rumah mewah berlantai 3 itu. Lampu kristal raksasa yang menggantung di ruang tamu memantulkan cahaya keemasan, menyorot deretan tamu yang datang dengan pakaian gemerlap. Malam itu, Bu Anita, mertua Syafira, sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-55. Bagi orang luar, keluarga ini adalah simbol kesempurnaan. Namun bagi Syafira, rumah megah ini tak ubahnya seperti sangkar emas bersuhu neraka. Sementara Fiona, kakak iparnya, sibuk memamerkan tas keluaran terbaru kepada teman-teman sosialitanya di ruang depan, Syafira justru terjebak di dapur kotor. Keringat membasahi dahi perempuan berusia 28 tahun itu. Ia tidak mengenakan gaun sutra, melainkan celemek lusuh di atas baju terusan sederhananya. "Syafira, ini piring kotor kenapa numpuk begini? Kamu kerja atau melamun sih?" bentak Bu Anita yang tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Wajah mertuanya yang dipoles riasan tebal, tampak berkerut menahan kesal. "Iya, Bu. Ini sedang saya cuci. Bei Ima sedang repot mengurus makanan prasmanan di depan," jawab Syafira lembut, tangannya sibuk membilas porselen-porselen mahal itu. "Makanya kerja itu yang gesit. Jangan mentang-mentang kamu istri Ihsan, kamu pikir kamu bisa nyantai di rumah ini. Ingat, keluarga kamu itu nggak ngasih modal apa-apa waktu kamu nikah sama anak saya," sindir Bu Anita tajam sebelum berbalik pergi. Syafira hanya bisa menelan ludah. Hatinya perih, namun ia sudah terlalu kebal dengan kalimat itu. Tiba-tiba, ponsel di saku celemeknya bergetar. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. "Halo," ucap Syafira pelan. "Neng Syafira, ini Bapak." "Neng, Bapak ada di depan gerbang rumah, tapi kata satpamnya nggak boleh masuk. Katanya lagi ada acara besar." "Ya?" Jantung Syafira seolah berhenti berdetak. Suara serak dan hangat di ujung telepon itu adalah suara Dahlan, ayah kandungnya. Pria parubaya yang tinggal jauh di desa itu datang tanpa memberi kabar. Dengan tangan gemetar, Syafira melepaskan celemeknya dan berlari setengah terengah-engah menuju gerbang depan, melewati tamu-tamu yang menatapnya dengan sebelah mata. Di balik jeruji besi yang menjulang tinggi, Syafira melihat sosok ayahnya. Dahlan mengenakan kemeja batik pudar yang kebesaran, celana kain yang ujungnya agak berdebu, dan memeluk sebuah tas anyaman dari daun pandan. "Bapak." Syafira memekik tertahan. Ia segera menyuruh satpam membukakan pintu. "Loh, Neng, nggak apa-apa Bapak datang? Bapak kangen sama cucu Bapak, si Kinaan. Bapak bawain oleh-oleh buat dia," ucap Dahlan dengan senyum tulus yang menampakkan kerutan di sudut matanya. Ia menyodorkan sebuah mainan truk kayu yang dipahatnya sendiri, catnya masih tercium baru. Mata Syafira berkaca-kaca. Ia langsung memeluk ayahnya erat. "Bapak kenapa nggak bilang kalau mau ke Jakarta? Syafira bisa jemput di terminal." "Pak, Bapak nggak mau ngerepotin kamu, Neng. Kamu kan sekarang udah jadi nyonya di rumah besar," kekeh Dahlan polos, tanpa tahu betapa menderitanya putri tunggalnya di dalam istana itu. Syafira menggiring ayahnya masuk lewat pintu samping, berusaha menghindari keramaian. Ia tahu betul, kehadiran ayahnya di tengah pesta elit ini hanya akan memicu amarah mertua dan iparnya. Namun, Syafira tidak bisa menyembunyikan ayahnya selamanya. Kinaan, putra kecilnya yang baru berusia 5 tahun, berlari dari arah ruang keluarga dan langsung menabrak kaki Dahlan. "Kakek!" teriak Kinaan kegirangan. Anak kecil itu tidak peduli dengan baju kakeknya yang berbau debu jalanan. Ia langsung merampas truk kayu di tangan Dahlan dengan mata berbinar. "Wah, keren banget. Kek, Kinaan mau mainin ini di depan mau kasih lihat ke Tante Fiona." Sebelum Syafira sempat mencegah, Kinaan sudah berlari melesat menuju ruang tamu utama, membawa mainan kayu itu layaknya harta karun paling berharga. Dan saat itulah, bencana malam itu dimulai. Ruang tamu sedang riuh dengan tawa elegan ketika Kinaan menerobos masuk.
Anak itu berlari riang sambil mendorong truk kayunya di atas lantai marmer Italia yang mengkilap. Suara roda kayu bergesekan dengan lantai terdengar cukup nyaring. Brum, brum. Awas, truk Kinaan mau lewat, seru anak itu polos. Langkah Kinaan terhenti tepat di dekat kaki Fiona, yang sedang berdiri memegang gelas minuman anggur bersama teman-temannya. Di samping Fiona, ada putranya, Kenzie, yang sebaya dengan Kinaan namun sedang asyik bermain tablet mahal keluaran terbaru. Ih, mainan apa itu? Jelek banget, celetuk Kenzie dengan nada meremehkan. Ini nggak jelek. Ini kakek yang bikin sendiri buat Kinaan. Bela Kinaan bangga. Ia mengangkat truk kayu itu dan tanpa sengaja ujung kayunya menyenggol ujung gaun sutra milik Fiona. Mata Fiona langsung melotot lebar. Ia menatap gaunnya, lalu menatap mainan kayu di tangan Kinaan dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Heh, anak siapa sih ini dibiarin lari-larian bawa barang kotor ke sini? Teriak Fiona melengking, membuat alunan musik seketika terasa senyap. Teman-temannya mulai berbisik-bisik. Bu Anita yang berada tak jauh dari situ bergegas mendekat, wajahnya merah pada menahan malu di depan para tamu. Kinaan, buang mainan rongsokan itu. Bikin kotor lantai saja. Ibu kamu di mana? Hah? Nggak becus banget ngurus anak. Syafira yang berlari dari arah lorong dapur muncul dengan napas terputus-putus. Dahlan mengekor di belakangnya dengan langkah ragu. Maaf, Bu, maaf Kak Fiona. Kinaan cuma seneng banget dapat mainan dari kakeknya. Ucap Syafira cepat sambil menarik tubuh kecil Kinaan ke pelukannya. Fiona melipat kedua tangannya di dada. Matanya memindai sosok Dahlan dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. Oh, jadi ini kakeknya? Pantesan. Dari dandanannya aja udah kelihatan. Heh, Syafira, kamu itu sadar diri sedikit dong. Ini acara elit. Teman-temanku ini istri pejabat dan pengusaha. Terus kamu biarin anak kamu mainan kayu bekas begini? Bikin malu tahu nggak? Itu bukan kayu bekas, Kak. Itu buatan tangan bapak saya. Suara Syafira mulai bergetar. Ia mencoba membela, namun nyalinya selalu ciut jika berhadapan dengan keluarga suaminya. Bu Anita maju selangkah, menatap Kinaan dan Syafira dengan jijik. Mainan kampung ya tetap aja mainan kampung. Nggak level sama rumah ini. Lihat anak kamu, kelakuannya udah persis kayak orang susah. Dasar cucu kampungan. Memang ya, darah rendahan itu nggak bisa bohong. Biarpun udah dikasih makan enak di rumah mewah. Kata-kata, cucu kampungan, dan darah rendahan, menggema di telinga Syafira. Hatinya seperti diiris sembilu. Kinaan yang belum mengerti apa-apa hanya memeluk kaki ibunya erat-erat, mulai ketakutan melihat wajah neneknya yang garang. Di belakang Syafira, Dahlan tidak tahan lagi. Pria tua itu melangkah maju. Mencoba mendinginkan suasana meski hatinya perih mendengar cucu dan anaknya dihina di depan umum. Maafkan saya, Nyonya Anita, ucap Dahlan dengan suara tenang, meski tangannya sedikit gemetar. Salah saya yang datang tiba-tiba. Mainan itu memang cuma kayu, tapi kayunya bersih, sudah saya amplas halus. Saya cuma ingin ngasih sesuatu buat Kinaan. Fiona tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat merdu namun berbisa. Aduh. Pak, mending Bapak simpan aja deh cerita harunya. Lagian Bapak ngapain sih jauh-jauh dari kampung datang ke sini pas kita lagi ada acara? Pasti sengaja kan? Mau cari makan gratis? Atau mau minta jatah bulanan lebih ke Syafira? Astagfirullah, Fiona. Syafira menatap kakak iparnya tak percaya. Bapak saya nggak pernah minta uang sepeser pun dari saya, apalagi dari kamu. Halah, nggak usah munafik, Syafira. Potong Bu Anita cepat. Tangannya menunjuk tepat ke wajah Dahlan. Bapak kamu ini datang kemari cuma buat bikin malu keluarga saya. Lihat bajunya, lihat tampangnya. Mau ditaruh di mana muka saya di depan teman-teman arisan saya? Kalian ini cuma parasit. Dahlan menelan ludah yang terasa sepahit empedu. Nyonya, saya mungkin miskin harta, tapi saya bukan pengemis. Saya datang murni karena rindu pada cucu dan anak saya. Rindu kok bawa-bawa sampah? Fiona tiba-tiba maju, merebut paksa truk kayu dari tangan Kinaan, lalu dengan kasar melemparkannya ke arah pintu keluar. Terdengar bunyi kayu berbenturan dengan lantai, salah satu rodanya patah terlepas.
Kinaan langsung menangis keras melihat mainan kesayangannya hancur. Mainan Kinaan? Teriak anak kecil itu histeris. Syafira mematung. Darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Selama 5 tahun menikah, ia diam dijadikan pembantu gratisan. Ia diam dihina karena tidak berasal dari keluarga kaya. Ia diam saat suaminya digaji kecil di perusahaan milik mertuanya sendiri dan terus-terusan diinjak. Tapi malam ini, melihat air mata anaknya dan harga diri ayahnya diinjak-injak bagai debu, pertahanannya runtuh. Kak Fiona, ibu, kalian boleh hina saya. Tapi jangan pernah sebut ayah saya pengemis. Dan jangan sentuh barang milik anak saya. Suara Syafira kini tak lagi bergetar. Ada ketegasan yang dingin, membuat beberapa tamu undangan memalingkan wajah, pura-pura tidak mendengar namun diam-diam menyimak. Berani kamu ngelawan saya? Bentak Bu Anita. Ihsan. Ihsan mana Ihsan? Dari arah tangga, Ihsan, suami Syafira, turun dengan terburu-buru. Ia baru saja selesai menelepon urusan pekerjaan di kamarnya. Melihat keributan di ruang tamu, wajahnya pucat. Ada apa ini, Bu? Syafira, kenapa Kinaan nangis? Tanya Ihsan kebingungan. Istri kamu ini, San, berani-beraninya dia bentak ibu sama kakakmu di depan tamu. Dan lihat tuh, dia bawa bapaknya yang kampungan itu masuk ruang tamu bikin kotor acara ibu. Adu Bu Anita dengan nada memelas yang dibuat-buat. Syafira menatap Ihsan, matanya menuntut pembelaan. Mas, ibu sama Kak Fiona menghina bapak. Kak Fiona lempar mainan Kinaan sampai rusak. Mas, tolong belain bapak. Mas. Ihsan menatap ibunya yang sedang mendelik, lalu menatap Fiona yang bersedekap angkuh, kemudian pandangannya jatuh pada ayah mertuanya yang menunduk malu. Di titik inilah, takdir pernikahan Syafira dipertaruhkan. Malam sudah larut. Pesta telah usai dan para tamu sudah pulang, menyisakan kekacauan di ruang tamu yang kini sepi. Di dalam kamar utama, suasana tegang menyelimuti Syafira dan Ihsan. Kinaan sudah tertidur pulas di ranjang kecilnya setelah kelelahan menangis. Tangannya masih menggenggam truk kayunya yang rodanya sudah patah sebelah. Sementara Dahlan, pria tua itu bersikeras untuk tidur di lantai paviliun belakang dekat garasi. Katanya, ia tidak mau membuat masalah lebih besar lagi. Syafira duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa muak yang teramat sangat. Fira, sudahlah. Jangan dibesar-besarkan, ucap Ihsan memecah keheningan. Ia melonggarkan dasinya dan duduk di sebelah istrinya. Kamu kan tahu ibu memang begitu orangnya. Kalau ngomong memang pedas, tapi hatinya baik. Kamu ngalah aja, ya. Syafira menoleh perlahan. Tatapannya begitu tajam, membuat Ihsan sedikit salah tingkah. Ngalah. Mas, 5 tahun aku ngalah. Aku disuruh ngepel, masak, cuci baju Kak Fiona padahal di rumah ini ada 2 pembantu. Aku diam. Aku nggak pernah dikasih uang belanja yang layak, karena gajimu dipotong terus sama ibumu. Aku diam. Tapi malam ini, bapakku yang besarin aku susah payah, dikatain pengemis. Anakmu dikatain cucu kampungan. Dan kamu suruh aku ngalah. Ya habis aku harus gimana, Fira? Suara Ihsan mulai meninggi, mencoba menutupi rasa pengecutnya. Itu ibuku. Perusahaan tempat aku kerja itu punya keluarga ibuku. Kalau aku ngelawan, kita mau makan apa? Kamu pikir pakai logika dong. Makan apa saja asal halal. Mas, bukan makan dari sisa-sisa kesombongan keluargamu. Balas Syafira tak kalah keras, namun suaranya tertahan agar tidak membangunkan Kinaan. Seorang suami itu pelindung, Mas. Tapi tadi di bawah, saat bapakku dihina, kamu cuma diam. Kamu malah minta maaf ke ibumu. Ihsan mengusap wajahnya kasar. Makanya, besok pagi-pagi banget, kamu suruh bapak pulang aja ke kampung. Biar suasana di rumah ini tenang lagi. Kasih ongkos secukupnya, suruh pulang naik bus pertama. Bereskan urusannya, nggak usah dibikin ribet. Kata-kata Ihsan barusan adalah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa cinta Syafira untuk pria itu. Suruh bapak pulang diam-diam, seperti pencuri yang diusir. Syafira tertawa hambar. Tawa yang menyeratkan rasa sakit yang teramat dalam. Bapakku bukan aib, Mas. Kalau bapakku harus pergi dari rumah ini besok pagi,
aku dan Kinaan juga akan pergi. Ihsan terbelalak. Kamu gila? Mau tinggal di mana kamu? Jangan macam-macam, Syafira. Di luar sana hidup itu keras. Kamu nggak punya kerjaan, bapakmu cuma orang kampung. Kamu mau ngasih makan Kinaan pakai apa? Batu? Lebih baik aku makan batu daripada membiarkan anakku tumbuh melihat ibunya diinjak-injak dan kakeknya direndahkan, desis Syafira tajam. Ia berdiri dari kasur, melangkah menuju lemari pakaian. Fira, aku nggak main-main. Kalau kamu berani keluar dari rumah ini besok, jangan harap aku akan nyariin kamu. Ancam Ihsan dengan ego laki-lakinya yang tersentil. Syafira tidak menjawab. Tangannya mulai menarik koper berukuran sedang dari atas lemari. Hatinya sudah mantap. Ia tidak butuh suami pengecut yang bersembunyi di balik ketiak ibunya. Ia tidak butuh kemewahan palsu yang menuntutnya membuang harga diri. Langit pagi masih menyisakan rona kebiruan saat Syafira keluar dari kamar, menuntun Kinaan yang masih setengah mengantuk dan menarik koper di tangan kanannya. Di ruang tengah, ia berpapasan dengan Dahlan yang sudah duduk rapi di kursi kayu dekat dapur. Tas anyamannya sudah dipangku. Loh, Neng, kamu bawa koper mau kemana? Tanya Dahlan bingung. Pria tua itu langsung berdiri mendekat. Kita pulang, Pak. Kita cari tempat tinggal lain. Syafira nggak akan biarin Bapak diusir sendirian, ucap Syafira mantap. Dahlan menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. Jangan, Neng. Jangan gara-gara Bapak pernikahanmu hancur. Bapak nggak apa-apa dihina, Bapak udah biasa. Yang penting kamu sama Kinaan hidup enak di sini. Nggak ada yang enak hidup di atas penderitaan batin, Pak. Udah, Bapak percaya sama Fira. Fira masih punya simpanan sedikit buat nyewa tempat sementara. Syafira menggenggam tangan ayahnya yang kasar dan kapalan. Suara roda koper bergesekan dengan lantai terdengar hingga ke lantai 2. Hal itu memancing Bu Anita dan Fiona keluar dari kamar masing-masing. Mereka menatap ke bawah dari balkon lantai 2 dengan wajah meremehkan. Wah, ada adegan drama pagi-pagi, sindir Fiona sambil bersandar di pagar balkon, memegang cangkir tehnya. Mau kemana lo, Fira? Kabur? Gaya banget bawa-bawa koper. Bu Anita tertawa sinis. Ia berjalan menuruni tangga dengan angkuh. Biarin aja, Fiona. Paling dia cuma gertak sambal. Syafira. Dengar baik-baik ya. Kalau hari ini kaki kamu melangkah keluar dari gerbang rumah saya, jangan harap kamu bisa balik lagi. Dan ingat, jangan bawa sepeser pun uang dari hasil keringat anak saya. Syafira berhenti di ambang pintu utama. Ia berbalik, menatap mertua dan kakak iparnya dengan kepala tegak. Tidak ada lagi Syafira yang menunduk takut. Tidak ada lagi menantu yang selalu mengiyakan. Ibu tenang saja. Suara Syafira menggema jelas, tegas dan penuh penekanan. Saya tidak membawa barang mewah apapun dari rumah ini. Baju yang saya dan Kinaan pakai adalah baju lama. Silakan simpan semua kekayaan ibu yang sangat ibu banggakan itu. Halah, sombong. Paling besok juga kamu ngemis-ngemis minta jatah makan sama Ihsan. Lihat aja nanti, orang susah mana bisa hidup mandiri, teriak Fiona dari lantai atas. Syafira tersenyum tipis, senyum yang menyimpan janji pada dirinya sendiri. Kita lihat saja nanti, Kak Fiona. Roda itu berputar. Semoga kekayaan yang kalian sombongkan ini tidak menjadi bumerang yang menghancurkan kalian sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, Syafira menggandeng tangan ayahnya dan putranya. Mereka berjalan keluar dari rumah mewah itu tanpa menoleh lagi ke belakang. Angin pagi menerpa wajah Syafira, membawa aroma kebebasan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi esok hari. Ia tidak tahu dari mana ia akan mendapatkan uang sewa bulan depan. Tapi satu hal yang ia yakini, ia akan bangkit, ia akan membuktikan bahwa mereka bukan orang rendahan yang bisa diinjak-injak. Langkah kaki mereka menyusuri jalan aspal perumahan elit tersebut, meninggalkan rumah besar yang nyatanya hanyalah neraka berkedok istana. Di belakang mereka, pintu gerbang besi tertutup rapat dengan suara berdentang keras. Sebuah babak baru saja dimulai. Perjuangan keras menanti di depan mata. Namun kali ini, Syafira siap menghadapinya dengan kepala tegak. Matahari Jakarta mulai terasa menyengat ketika Syafira, Dahlan,
dan Kinaan turun dari angkutan kota di sebuah perkampungan pada penduduk di daerah pinggiran. Jauh dari jalanan aspal mulus dan deretan mobil mewah di kompleks Bu Anita, di sini jalannya hanya selebar 2 meter, berdesakan dengan gerobak pedagang dan jemuran warga. Syafira menyeka keringat di dahinya, lalu menatap bapaknya yang menggendong Kinaan karena anak itu mulai kelelahan. "Pak, maafin Vira ya. Uang tabungan Vira cuma cukup buat nyewa petakan kecil di daerah sini. Nggak apa-apa kan, Pak?" Dahlan tersenyum, senyum yang selalu berhasil menenangkan hati Syafira. "Neng, surga itu bukan dinilai dari seberapa besar rumahnya, tapi dari ketenangan hatinya. Buat Bapak, tinggal di gubuk asalkan sama kamu dan Kinaan, rasanya jauh lebih nyenyak daripada tidur di kasur empuk tapi dihina tiap hari." Mereka tiba di depan sebuah rumah petak berdinding batako yang dicat hijau pudar. Pemiliknya, Bu Sumi, menyambut mereka dengan ramah. Ruangannya sangat kecil. Hanya ada satu ruang tamu yang menyatu dengan tempat tidur, dapur seadanya di sudut, dan kamar mandi berukuran 1 x 1 meter. Tidak ada AC, apalagi lantai marmer. Hanya ada kipas angin kecil yang berdengung keras dan lantai plesteran semen. Malam pertamanya di sana, Syafira membeli 2 bungkus nasi padang dengan lauk telur dadar dan bumbu rendang. Ia membaginya untuk bertiga. Kinaan makan dengan sangat lahap, seolah nasi bungkus itu adalah makanan paling enak di dunia. Tidak ada rengekan meminta ayam goreng restoran atau camilan impor. "Enak banget, Bu. Besok Kinaan mau makan ini lagi ya?" celoteh Kinaan dengan mulut cemong. Syafira menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia mengelus kepala anaknya. "Iya, sayang. Nanti ibu belikan lagi. Kinaan makan yang banyak ya biar pintar." Setelah Kinaan dan bapaknya tertidur di atas kasur lantai yang tipis, Syafira membuka resleting kopernya. Ia mengeluarkan ijazah sarjananya yang sudah 5 tahun menganggur di dalam map plastik. Dulu, ia adalah lulusan terbaik di kampusnya. Namun setelah menikah, Ihsan melarangnya bekerja dengan alasan Bu Anita tidak suka menantu perempuan yang keluar rumah. Alasannya agar Syafira fokus mengurus keluarga, tapi nyatanya ia hanya dijadikan tenaga gratisan di rumah itu. Ditemani cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, Syafira mulai menulis surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Ia tidak peduli mulai dari posisi bawah sekalipun. Admin, staf kasir, pelayan, apapun akan ia kerjakan demi menyambung hidup. Tekadnya sudah bulat. Ia harus sukses, bukan untuk ajang pamer, tapi agar tidak ada lagi yang berani menginjak-injak harga diri ayahnya. Keesokan harinya, saat Syafira sibuk keliling menyebar lamaran, Dahlan tidak tinggal diam. Bermodalkan sisa uang sakunya dari kampung dan peralatan seadanya, pria tua itu menggelar tikar di depan teras petakan. Ia memasang kardus bekas bertuliskan spidol hitam, terima reparasi kipas angin, TV, dan radio rusak. Dahlan memang ahli mengotak-atik alat elektronik. Berkat keramahannya, dalam hitungan hari, para tetangga mulai mempercayakan barang rusak mereka padanya. Kehidupan baru mereka dimulai dengan keringat dan lelah. Namun ironisnya, Syafira belum pernah merasa sedamai ini. Sementara itu, di rumah megah Bu Anita, kepergian Syafira sama sekali tidak dianggap sebagai kehilangan. Justru, Fiona merasa menang. Baguslah dia pergi. Sumpah aku lihat mukanya yang melas itu tiap hari, ucap Fiona sambil asyik memilih perhiasan di depan meja riasnya. Hari ini ia berencana arisan bersama geng sosialitanya di sebuah restoran hotel bintang 5. Bu Anita yang sedang menyesap teh chamomile di sofa kamar Fiona ikut menimpali. Ibu juga heran kenapa dulu si Ihsan ngotot banget mau nikah sama perempuan krek kayak gitu. Untung aja dia sadar diri keluar dari rumah ini. Kalau enggak, selamanya rumah kita ketempelan parasit. Fiona meraih tas kulit buaya edisi terbatas berwarna merah marun. Ia mematut dirinya di cermin, merasa sebagai wanita paling sempurna. Namun, di balik senyum angkuhnya, ada sebersit kepanikan yang ia sembunyikan rapat-rapat dari ibunya. Siang itu, di tengah tawa palsu dan pamer berlian di meja arisan, pelayan restoran datang membawakan mesin pembayaran edisi kepada Fiona yang hari itu mendapat giliran mentraktir. Fiona dengan gaya elegan mengeluarkan kartu kredit emasnya. "Digesek aja, Mbak," ucapnya angkuh. Pelayan itu mencoba sekali. Layar mesin menunjukkan tulisan, Dutch Linet. Pelayan itu mencoba lagi, hasilnya sama. "Maaf,
Ibu Fiona. Kartunya ditolak. Apakah ada kartu lain? Ucap pelayan itu sopan, namun cukup keras untuk didengar oleh dua teman arisannya. Wajah Fiona langsung memerah menahan malu. Aduh, mesin kalian ini yang rusak pasti. Masa kartu saya limit? Orang suami saya baru aja goal in proyek besar. Sini, saya pakai kartu yang lain. Dengan tangan sedikit gemetar, Fiona mengeluarkan kartu kredit suaminya, Robbie. Kali ini, transaksi berhasil. Fiona tertawa canggung menutupi kegugupannya. Biasalah ya, Bang suka error sistemnya. Nanti saya komplain ke manajernya. Namun, begitu sampai di rumah, Fiona langsung melabrak Robbie yang sedang duduk tegang di ruang kerja. Mas, kamu ini gimana sih? Kartu kreditku limit semua. Kamu belum bayar tagihan bulan ini, kan? Aku sampai malu tadi di depan Jeng Sila dan Jeng Rini dibilang kartunya declinet. Bentak Fiona sambil melempar tasnya ke sofa. Robbie mengusap wajahnya dengan kasar. Pria berpenampilan necis itu tampak sangat frustrasi. Kantung matanya menghitam dan rambut klimisnya sedikit berantakan. Fiona, tolong ngertiin keadaan sedikit. Bisnis ekspor-impor mas lagi macet total. Kontainer kita ditahan di pelabuhan karena masalah perizinan. Duit kita habis buat nombokin kerugian. Aku nggak mau tahu ya, Mas. Pokoknya gaya hidupku nggak boleh turun. Apa kata orang nanti kalau Fiona nggak bisa beli tas baru atau absen arisan? Pokoknya kamu cari pinjaman lagi sana. Gengsi dong kita sama keluarga besar. Robbie menatap istrinya dengan tatapan putus asa. Pinjam kemana lagi, Fiona? Limit ban kita udah mentok semua. Bahkan jaminan rumah kita sendiri udah diagunkan. Kamu pikir bayar cicilan mobil mewahmu itu murah? Fiona mendengus kesal. Ya kamu pakai cara lain dong. Pinjam ke rentenir atau siapa kek? Ah, gampang. Nanti aku pelan-pelan ambil sertifikat ruko cadangan punya ibu. Ibu nggak akan ngecek kok. Orang surat-suratnya aku yang pegang. Kamu gadain aja itu dulu buat muter modal dan bayar tagihanku. Robbie terbelalak ngeri. Kamu gila? Itu aset ibumu satu-satunya di luar rumah ini. Kalau kita gagal bayar, kita bisa masuk penjara, Fiona. Alah, cemen banget sih jadi laki. Ya makanya kamu puterin duitnya yang bener biar cepet lunas. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok aku butuh 200 juta buat DP mobil Kenzie. Teman-temannya udah pada diantar pakai mobil Eropa, masa anak kita pakai mobil Jepang. Malu. Robbie tak bisa berkutik. Demi menuruti nafsu gengsi sang istri yang setinggi langit, ia kembali melangkah ke jurang kehancuran yang lebih dalam. Tuhan selalu punya cara yang luar biasa untuk mengangkat derajat orang yang bersabar. 3 minggu setelah puluhan surat lamaran disebar, Syafira akhirnya diterima bekerja sebagai staf administrasi dan pembukuan di sebuah perusahaan distributor alat kesehatan. Gajinya memang belum terlalu besar, tapi cukup untuk membayar sewa petakan, makan sehari-hari, dan menyisihkan sedikit untuk tabungan sekolah kinaan. Penampilan Syafira kini berbeda. Meski bajunya bukan baju mahal, ia memadukannya dengan rapi dan profesional. Sorot matanya lebih hidup. Tidak ada lagi tekanan batin yang membuatnya selalu menunduk. Di kantor, ia disukai oleh atasannya, Pak Yos, karena kerjanya yang teliti, cepat, dan jujur. Suatu hari menjelang siang, Pak Yos meminta Syafira untuk mencetak rekening koran dan mengurus beberapa dokumen giro di kantor cabang bank swasta besar di pusat kota. Vira, tolong urus ini langsung ke customer service prioritas ya. Bilang aja dari Pak Yos, pesan bosnya. Syafira mengangguk, mengambil map dokumen itu dan berangkat menuju bank. Sesampainya di sana, suasana bank cukup lengang. Syafira duduk di kursi tunggu di depan ruang kaca staf prioritas. Saat sedang membalas pesan dari bapaknya yang mengabarkan kinaan sudah makan siang, sayup-sayup Syafira mendengar suara yang sangat familiar dari bilik kaca di sebelahnya. Itu suara Robbie, kakak iparnya. Karena bilik itu tidak sepenuhnya kedap suara, dan suara Robbie terdengar agak tinggi karena emosi, Syafira bisa menangkap jelas percakapan tersebut. Pak, saya minta tolong kebijaksanaannya. Kasih saya waktu 2 minggu lagi. Saya pasti bayar bunganya. Suara Robbie terdengar memohon, sangat kontras dengan gaya angkuhnya saat berada di rumah Bu Anita. Suara pria lain, kemungkinan manajer kredit, terdengar dingin dan tegas. Maaf, Pak Robbie.
Bapak sudah menunggak pembayaran selama 3 bulan berturut-turut. Total pinjaman modal Bapak beserta bunganya sudah mencapai 3 miliar. Kami tidak bisa memberikan perpanjangan lagi. Sesuai prosedur, jaminan yang Bapak berikan akan segera kami sita dan lelang. Jangan, Pak, tolong, jangan ruko itu. Itu bukan sepenuhnya milik saya. Kalau itu disita, mertua saya bisa jantungan. Pak, saya mohon, saya sedang mengusahakan dana dari investor. Bukan urusan kami, Pak Robi. Tanda tangan di surat kuasa agunan itu sah. Kami beri waktu 5 hari kerja dari sekarang. Jika tidak ada pelunasan minimal 50%, surat sita akan resmi turun. Jantung Syafira berdegup kencang. Ia menahan napas, menempelkan punggungnya rapat-rapat ke kursi agar tidak terlihat dari bilik kaca. 3 miliar? Ruko mertuanya? Otak Syafira bekerja cepat. Ia tahu betul Bu Anita punya satu aset ruko besar di kawasan strategis yang harganya sangat fantastis. Ruko itu sering dibanggakan Bu Anita sebagai tabungan masa tua yang tak ternilai. Dan sekarang, Robi baru saja menyebutkan ruko itu sebagai jaminan yang terancam disita. Tak lama, Robi keluar dari bilik kaca dengan wajah sepucat mayat. Langkahnya gontai, keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Ia berjalan cepat keluar ban, tanpa menyadari keberadaan Syafira yang menunduk berpura-pura membaca majalah. Syafira mengepalkan tangannya di atas map. Selama ini, Fiona dan Bu Anita selalu merendahkan keluarga Syafira, menyebut mereka miskin dan parasit. Padahal, borok yang sebenarnya ada di depan mata Bu Anita sendiri. Menantu dan anak kesayangan yang selalu dibanggakan karena status sosialnya, ternyata sedang menggali kuburan finansial keluarga mereka. Rasa penasaran Syafira tidak berhenti sampai di ban. Pengalamannya dihina dan diusir membuat insting bertahannya menyala. Ia tidak berniat jahat. Namun ia butuh kebenaran ini sebagai perisai jika sewaktu-waktu keluarga Ihsan kembali mengganggu ketenangannya. Kebetulan, perusahaan tempat Syafira bekerja sering berurusan dengan vendor dan pihak leasing. Melalui salah satu temannya di bagian keuangan kantor yang punya banyak relasi dengan orang perbankan, Syafira meminta tolong untuk sekadar mendengar selentingan soal bisnis Robi. Dunia bisnis di Jakarta terkadang cukup sempit bagi mereka yang sedang bermasalah. 2 hari kemudian, saat jam istirahat makan siang, temannya itu menghampiri meja Syafira sambil membawa 2 gelas kopi es. "Fir, gila ya itu kakak ipar lo. Beritanya udah nyebar tipis-tipis di kalangan orang bank," bisik temannya seraya duduk di sebelah Syafira. "Berita apa, Mbak?" tanya Syafira serius. Suaminya si Fiona itu, Robi, perusahaannya sebenarnya udah kolaps dari 6 bulan lalu. Lo tahu nggak apa yang bikin hancur? Gaya hidup istrinya. Si Fiona itu sering narik dana perusahaan suaminya buat foya-foya. Beli tas branded, liburan ke Eropa, sampai arisan berlian. Parahnya lagi, karena ban udah pada blacklist nama Robi, dia berani minjem ke pinjol ilegal dan rentenir kelas kakap. Syafira menutupi mulutnya yang ternganga. "Rentenir?" "Iya, rentenir yang bunganya mencekik itu loh. Dan lo tahu jaminan apa yang dia pakai ke rentenir itu? Salinan sertifikat rumah nyokap mertua lo. Dia pakai semacam surat kuasa palsu, atau entah gimana caranya ngakali notaris. Kalau di bank resmi, dia jaminin ruko. Kalau di rentenir, dia gadain sertifikat rumah mewah yang sekarang ditempatin mertua lo itu." Tubuh Syafira merinding. Manipulasi yang dilakukan Fiona dan Robi benar-benar gila. Mereka bukan cuma menipu bank, tapi juga menipu ibu kandung Fiona sendiri, mempertaruhkan atap tempat Bu Anita bernaung hanya demi mempertahankan topeng kemewahan di depan teman-teman arisannya. "Mbak, kamu punya bukti atau semacam salinan datanya nggak?" "Bukan buat apa-apa, buat jaga-jaga keluargaku aja," pinta Syafira hati-hati. Temannya itu mengangguk pelan. "Gue cuma bisa dapat foto mutasi rekening kasarnya dari informan gue, kelihatan banget uang miliaran lari ke butik dan travel langganan Fiona. Kalau soal surat gadai, gue ada kenalan anak buah rentenir itu. Dia sempat spill foto dokumennya di grup tertutup mereka pas lagi ngeluh soal tagihan Robi yang macet. Nanti gue kirim ke WhatsApp lo ya. Lo hati-hati, Fir. Orang kalau udah kepepet utang, bisa nekat." Malam harinya di petakan kecilnya, setelah kinaan tidur, Syafira menatap layar ponselnya.
Semua bukti kebusukan Fiona dan Robbie tergambar jelas. Ada rasa kasihan terbersit untuk mertuanya. Bagaimanapun kejamnya Bu Anita kepadanya, wanita tua itu tetaplah ibu dari suaminya. Tapi di sisi lain, Syafira tahu, jika ia bicara tanpa bukti, Bu Anita tidak akan pernah percaya dan malah akan menuduhnya memfitnah. Ia memindahkan semua foto dokumen dan mutasi itu ke sebuah flash disk. Ia mencetak semuanya dengan rapi, lalu memasukkannya ke dalam sebuah amplop coklat. Amplop itu ia simpan di bagian terbawah lemarinya. Waktunya akan tiba, batin Syafira mantap. Hanya tinggal menunggu bom waktu itu meledak sendirinya. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan perkampungan ketika sebuah mobil SUV hitam berhenti di mulut gang. Ihsan turun dari mobil itu sambil memegang payung. Ia melangkah masuk ke dalam gang sempit, menghindari kubangan air coklat, sambil matanya mencari-cari nomor rumah petak yang diinformasikan oleh teman Syafira, yang tanpa sengaja ia paksa untuk memberitahu alamat istrinya. Sudah sebulan lebih Ihsan hidup tanpa Syafira. Awalnya, ia pikir ia akan bebas. Ia pikir Syafira akan menderita dan mengemis kembali padanya dalam hitungan hari. Tapi nyatanya, Ihsanlah yang kelabakan. Di rumah megah ibunya, tidak ada lagi yang menyiapkan air hangat untuk mandinya. Kemejanya yang dulu selalu rapi tersetrika kini sering kusut karena asisten rumah tangga ibunya tidak sebersih Syafira kerjanya. Belum lagi, ia sangat merindukan celoteh Kinaan. Ditambah, perusahaan mertuanya tempat ia bekerja belakangan ini terus menekannya, membuat gajinya tertunda. Langkah Ihsan terhenti di depan petakan bercat hijau pudar. Ia melihat dari celah pintu yang terbuka separuh. Di ruang tamu yang sempit itu, Dahlan sedang duduk bersila mengajari Kinaan menggambar dengan krayon. Di sudut ruangan, Syafira tampak sibuk mengetik sesuatu di laptop yang dipinjamkan dari kantornya. Suasana ruangan itu begitu kecil, gerah, dan sederhana. Tapi ada tawariang Kinaan yang menggema hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak Ihsan rasakan di rumah besarnya yang dingin. "Permisi," ucap Ihsan agak kaku, mengetuk pintu yang terbuka. Ketiganya menoleh. Senyum di wajah Kinaan perlahan memudar, berganti dengan ekspresi bingung. Dahlan segera berdiri, wajah rentanya masih menunjukkan keramahan. Nak Ihsan. Mari masuk. Maaf ya, tempatnya sempit dan berantakan." Syafira menutup laptopnya perlahan. Ia berdiri menyilangkan tangan di dada. Matanya tidak memancarkan kerinduan, melainkan dinding pembatas yang tebal. "Ada apa, Mas? Kesini?" Ihsan masuk, menutup payungnya dan melihat sekeliling dengan tatapan tidak nyaman. "Vira, kamu sungguhan tinggal di tempat kayak gini? Ya ampun, ini nggak layak buat Kinaan. Dindingnya lembab begini." Bagi Kinaan, tempat yang layak adalah tempat di mana dia dihargai, Mas. "Bukan di istana tapi dikatain anak rendahan," balas Syafira dingin. Ihsan menghela napas panjang. Ia mencoba melembutkan suaranya. "Vira, aku kesini mau jemput kalian. Udah cukup main-mainnya. Bapak bisa pulang ke kampung, dan kamu sama Kinaan ayo pulang ke rumah. Ibu udah mulai nanyain Kinaan. Lagian, kamu nggak kasihan lihat Kinaan tidur di kasur tipis begini. Main-main kamu bilang?" Syafira maju selangkah, menatap langsung ke mata suaminya. "Mas Ihsan, aku sekarang udah kerja. Aku bisa bayar sewa rumah ini, aku bisa belikan Kinaan makanan enak tanpa harus dengar hinaan dari ibumu. Bapak juga bisa cari uang sendiri dengan tenaganya yang halal." Dahlan mengangguk pelan dari belakang. "Nak Ihsan pulang saja. Alhamdulillah kami di sini cukup. Bapak nggak mau kehadiran, Bapak malah bikin rumah tangga kalian ribut terus." "Dengarkan, Mas. Kami mandiri di sini," tegas Syafira. "Kalau kamu memang merasa jadi suami dan ayah, seharusnya kamu yang keluar dari rumah ibumu, cari kontrakan, dan bawa kami hidup mandiri lepas dari bayang-bayang keluargamu." Ihsan langsung mundur selangkah. Wajahnya menunjukkan keberatan yang luar biasa. "Keluar dari rumah ibu? Kamu gila, Vira? Kalau aku keluar, fasilitas aku dicabut. Mobil ditarik, jabatanku di kantor pamanku pasti dicopot. Terus kita mau makan apa? Kita nggak akan bisa hidup dengan gajimu yang cuma UMR itu." Syafira tertawa getir.
Tawa yang menyeratkan rasa kasihan melihat betapa kerdilnya mental pria yang dulu ia pilih sebagai imamnya. Kamu terlalu memuja harta yang bukan milikmu, Mas, ucap Syafira pelan namun tajam. Kamu rela menukar harga diri istri dan anakmu demi fasilitas gratisan dari ibumu. Asal kamu tahu, kemewahan yang selalu kalian agung-agungkan itu sebentar lagi akan hancur jadi debu. Apa maksudmu? Ihsan mengernyitkan dahi. Bukan apa-apa. Syafira berjalan menuju pintu, membukanya lebar-lebar. Pulanglah, Mas. Aku nggak akan pernah kembali ke rumah itu. Terkecuali ibumu dan Kak Fiona datang ke sini, berdiri di hadapanku dan Bapak, dan meminta maaf atas semua hinaan mereka. Tapi aku tahu itu nggak akan pernah terjadi, kan? Karena gengsi mereka setinggi langit. Ihsan mengepalkan tangannya marah. Harga dirinya sebagai laki-laki terluka, karena ditolak oleh istrinya di sebuah rumah petak kumuh. Sombong sekali kamu sekarang, Vira. Mentang-mentang udah pegang uang sendiri. Jangan harap ibuku dan Kak Fiona sudi menginjakan kaki di gubuk bau ini buat minta maaf sama orang kampung macam kalian. Ingat kata-kataku, kamu yang bakal ngemis-ngemis minta balik. Dengan kasar, Ihsan berbalik, membuka payungnya dan melangkah pergi menembus hujan. Ia masuk ke dalam mobilnya dan membanting pintu keras-keras, lalu melesat pergi meninggalkan gang tersebut. Syafira berdiri di ambang pintu, menatap kepergian mobil hitam itu hingga menghilang dari pandangan. Dadanya terasa sesak, namun ia tidak meneteskan air mata. Keputusannya sudah bulat. Ia kembali masuk dan mengunci pintu. Dilihatnya Dahlan yang sedang mengelus punggung Kinaan dengan penuh kasih sayang. "Nggak apa-apa, Neng. Allah tidak tidur. Bapak selalu doakan yang terbaik buat jalan hidupmu," ucap Dahlan lembut. Syafira memeluk ayahnya dari belakang. Air matanya menetes di pundak pria tua itu. "Iya, Pak." Vira tahu, Allah tidak tidur. Dan Vira yakin, sebentar lagi Tuhan akan menunjukkan siapa sebenarnya yang pantas disebut orang miskin, dan siapa yang benar-benar kaya hati. Di luar, hujan semakin deras, seolah mencuci semua sisa-sisa kesedihan di rumah petak itu. Sementara nun jauh di sana, di rumah megah Bu Anita, awan hitam keputusasaan baru saja mulai berkumpul. Bom waktu hutang yang ditinggalkan Fiona dan Robbie, tinggal menunggu detik-detik terakhir sebelum meledak dan menghancurkan segalanya. Siang itu, matahari bersinar terik membakar aspal ibu kota. Di dalam rumah megah Bu Anita, pendingin ruangan menyala maksimal, menciptakan udara sejuk yang melenakan. Bu Anita sedang bersandar di sofa ruang keluarga, menikmati pijatan dari asisten rumah tangganya sambil menonton acara televisi. Semuanya terasa sempurna, khas kehidupan nyonya besar yang tak pernah tersentuh debu jalanan. Namun, ketenangan itu hancur berantakan oleh suara gedoran kasar dari arah luar. Bukan ketukan di pintu kayu, melainkan suara pukulan benda keras pada pagar besi setinggi 3 meter di depan rumah. Teng, teng, teng. Woi, buka pintunya. Buka atau kami robohkan pagar ini. Suara teriakan serak dan berat terdengar menggelegar hingga ke ruang keluarga. Bu Anita terperanjat, hampir menjatuhkan cangkir tehnya. "Bei Imah, coba lihat ke depan, ada orang gila mana yang berani bikin ribut di rumah saya?" perintahnya dengan nada tinggi. Bei Imah berlari ke arah jendela depan, menyibak gorden sedikit, lalu wajahnya seketika pucat pasi. "Nyonya, di luar ada sekitar 5 pria berbadan besar. Wajahnya seram-seram, Nyonya. Mereka bawa balok kayu dan teriak-teriak nyari Tuan Robbie." Jantung Bu Anita mencelos. "Robbie? Menantunya yang sukses dan selalu memberinya barang bermerek itu? Kamu jangan ngawur, Imah. Paling itu kuli bangunan yang salah alamat. Biar saya yang hadapi." Dengan sisa keangkuhannya, Bu Anita berjalan keluar menuju teras. Dari balik jeruji besi, ia melihat 5 pria berjaket kulit dan bertato menatapnya dengan beringas. Pria yang berdiri paling depan, berkepala pelontos dengan bekas luka di pelipis, mendengus sinis melihat Bu Anita. "Heh, Nyonya, mana menantu Anda yang namanya Robbie? Suruh dia keluar sekarang juga. Jangan jadi pengecut sembunyi di ketek mertua," teriak pria itu. "Kalian ini siapa berani-beraninya teriak di rumah saya? Robbie itu pengusaha besar, dia sedang sibuk di kantor. Kalau kalian mau minta sumbangan, jangan pakai cara preman begini.
Saya lapor polisi baru tahu rasa kalian. Ancam Bu Anita, dagunya masih terangkat tinggi. Ketua penagih itu tertawa keras. Tawa yang terdengar sangat merendahkan. Pengusaha besar kata lu? Pengusaha gadungan iya? Kasih tahu anak dan menantu lu, utang 3 miliar di bos gue udah jatuh tempo. Bunga udah numpuk. Kalau hari ini nggak ada pembayaran masuk, rumah ini gue segel. Kaki Bu Anita mendadak lemas. Utang? 3 miliar? Kalian pasti salah orang. Anak saya Fiona dan suaminya itu kaya raya. Kalian jangan memfitnah. Fitnah mata lu peyang. Nih, lihat. Pria itu merogoh saku jaketnya, mengeluarkan selembar kertas yang sudah difotokopi, lalu meremasnya sedikit dan melemparnya melewati celah pagar hingga jatuh tepat di dekat kaki Bu Anita. Itu salinan surat kuasa jaminan utang. Baca sendiri nama siapa yang tertulis di situ. Dengan tangan gemetar, Bu Anita memungut kertas itu. Matanya membelalak sempurna. Di sana, tertulis jelas nama Fiona dan Robbie sebagai pihak peminjam, dan yang membuat napasnya seakan berhenti adalah kolom jaminan. Sertifikat rumah ini, rumah yang sedang ia pijak, tertera sebagai agunan, lengkap dengan tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tangannya sendiri. Ini tidak mungkin. Gumam Bu Anita dengan pandangan berkunang-kunang. Kami kasih waktu sampai besok siang. Kalau Robbie dan istrinya nggak nampakin batang hidungnya dan bawa uang tunai, kalian semua angkat kaki dari sini, atau barang-barang di dalam yang kami habisi. Ancam pria itu sebelum memberi kode pada kawanannya untuk pergi meninggalkan rumah itu. Bu Anita terduduk lemas di lantai teras marmernya. Keringat dingin mengucur deras. Ia mencoba merogoh ponselnya, menghubungi nomor Fiona berkali-kali. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ia menghubungi nomor Robbie, hasilnya sama. Ketakutan luar biasa mulai merayapi hati nyonya besar itu. Menjelang maghrib, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Fiona dan Robbie turun dengan tergesa-gesa. Tidak ada lagi mobil mewah Eropa yang biasa mereka kendarai. Wajah Fiona tampak kusut, kacamata hitam besar menutupi matanya yang sembab. Begitu mereka melangkah masuk ruang tamu, sebuah vas bunga melayang dan pecah berkeping-keping tepat di depan kaki mereka. Perang. Ibu? Fiona menjerit kaget, mundur selangkah sambil memegangi lengan Robbie. Bu Anita berdiri dengan mata merah menyala, memegang salinan kertas dari rentenir tadi. Jelaskan ini, Fiona. Jelaskan apa maksudnya preman-preman datang ke rumah ibu dan bilang kalian punya utang 3 miliar pakai jaminan sertifikat rumah ini. Robbie menelan ludah, wajahnya memucat, tidak berani menatap mertuanya. Namun Fiona, yang sudah terbiasa memanipulasi keadaan, otaknya berputar dengan sangat cepat. Ia harus mencari kambing hitam untuk menyelamatkan posisinya. Tiba-tiba, Fiona menangis histeris. Ia berlari dan bersimpuh di kaki Bu Anita. Ibu, maafin Fiona, Bu. Fiona sama Mas Robbie ini korban, Bu. Kami dijebak. Bu Anita mengernyit, kemarahannya sedikit tertahan melihat tangisan anak kesayangannya. Dijebak bagaimana? Itu tanda tangan ibu dipalsukan. Itu ulah Ihsan, Bu. Tuduh Fiona tanpa rasa bersalah sedikit pun. Telunjuknya mengarah ke ruang tengah, meski Ihsan belum pulang dari kantor. Ihsan yang memanipulasi pembukuan di perusahaan Mas Robbie. Dia diam-diam meminjam uang mengatasnamakan perusahaan kami buat kasih makan istrinya yang kampungan itu, si Syafira. Pas ketahuan, Ihsan malah kabur dan memalsukan tanda tangan ibu buat nutupin jejaknya. Robbie menatap istrinya dengan mata melotot, terkejut dengan kebohongan gila yang baru saja diucapkan Fiona. Namun, tatapan tajam Fiona seolah mengancam Robbie untuk diam dan mengikuti skenarionya. Apa kamu bilang? Ihsan? Bu Anita terkesiap. Logikanya yang sudah tertutup oleh rasa pilih kasih langsung, menelan mentah-mentah kebohongan itu. Jadi, anak kurang ajar itu yang bikin kita hancur. Pantas saja istrinya berani minggat dari rumah ini, rupanya mereka sudah merampok uang kalian. Iya, Bu. Fiona semakin mendramatisir tangisannya. Mas Robbie sekarang bangkrut karena harus nombokin utang Ihsan. Mobil kami ditarik, usaha kami disita. Semua gara-gara Ihsan dan perempuan miskin itu, Bu. Mereka tega banget sama kita. Tepat pada saat itu,
Ihsan baru saja melangkah masuk dari pintu depan, kelelahan setelah seharian dimarahi oleh bosnya. Ia terdiam mematung melihat ibu dan kakaknya sedang menangis, serta lantai yang penuh pecahan vas. Ada apa ini, Bu? Kak Fiona kenapa? Tanya Ihsan bingung. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kanan Ihsan. Bu Anita menatap putranya dengan napas memburu dan penuh kebencian. Anak durhaka. Pengkhianat. Kamu apakan bisnis kakak iparmu? Hah? Kamu mencuri uang perusahaan Robi 3 miliar buat perempuan kampungan itu sampai kamu tega memalsukan sertifikat rumah ibumu sendiri ke rentenir? Bentak Bu Anita menggelegar. Ihsan memegang pipinya yang panas, matanya membesar tak percaya. Mencuri? 3 miliar? Rentenir? Ibu ngomong apa, sih? Aku sepeser pun gak pernah sentuh uang Mas Robi. Aku cuma kerja jadi staf biasa di perusahaan paman. Alah, gak usah mengelak kamu, San. Fiona bangkit, menunjuk wajah adiknya. Kamu kan yang otak-atik data keuangan Mas Robi? Kamu yang diam-diam ngambil sertifikat ibu dari brankasku kan? Ngaku kamu. Kak, kamu gila, ya? Aku bahkan gak tahu kode brankasmu. Ihsan benar-benar terpojok. Ia menatap Robi, meminta pembelaan, namun kakak iparnya itu hanya memalingkan wajah, pengecut seperti biasa. Keluar kamu dari rumah ini. Keluar. Saya tidak sudi punya anak maling sepertimu. Dan bawa uang 3 miliar itu kembali atau ibu sendiri yang akan penjarakan kamu. Histeris Bu Anita. Dunia Ihsan runtuh. Otaknya buntu. Dalam kepanikan dan keputusasaan yang luar biasa, tidak ada orang lain yang terlintas di kepalanya selain satu-satunya orang yang mungkin mengerti kebenaran dari semua kekacauan ini. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponselnya, menghubungi nomor Syafira. Malam beranjak larut. Syafira sedang menidurkan kinaan di petakan kecilnya ketika ponselnya berdering berulang kali. Awalnya ia abaikan, namun karena terus berbunyi, ia akhirnya mengangkat panggilan dari Ihsan. Fira, tolong aku. Fir. Ibu mengusirku. Mereka menuduhku mencuri uang 3 miliar dan menggadaikan sertifikat rumah ke rentenir. Suara Ihsan di ujung telepon terdengar parau dan putus asa. Sangat menyedihkan. Syafira terdiam. Tebakannya benar. Bom waktu itu sudah meledak, dan Fiona menggunakan taktik kotor dengan mengorbankan adik kandungnya sendiri. Kamu di mana sekarang? Tanya Syafira tenang. Aku di luar rumah ibu. Aku nggak boleh masuk. Fir, aku sumpah aku nggak lakuin itu. Aku nggak tahu apa-apa soal uang sebanyak itu. Ihsan terisak, kebanggaan laki-lakinya hancur lebur malam itu. Tunggu di situ. Jangan kemana-mana. Aku datang sekarang, ucap Syafira dingin. Syafira membuka lemari kayunya, mengambil amplop coklat tebal yang sudah ia siapkan berhari-hari lalu. Ia menitipkan kinaan pada Dahlan, lalu memesan ojek daring menuju kawasan perumahan elit tempat mertuanya tinggal. Dalam perjalanan, wajah Syafira datar, matanya menatap tajam membelah jalanan malam Jakarta. Ia bukan datang untuk menyelamatkan pernikahan yang sudah mati. Ia datang untuk mengakhiri penderitaan, membersihkan nama baik, dan menampar kesombongan mereka dengan fakta. Sesampainya di depan gerbang rumah Bu Anita, Syafira melihat Ihsan duduk meringkuk di pinggir jalan seperti anak hilang. Syafira menyuruh Ihsan berdiri dan membukakan gerbang yang ternyata tidak dikunci rapat. Mereka masuk. Di ruang tengah, Bu Anita sedang memijat pelipisnya, sementara Fiona sedang sibuk menelepon seseorang dengan nada berbisik, panik mencari pinjaman lain untuk kabur. Mau apa lagi kalian kesini? Pekik Bu Anita begitu melihat Ihsan masuk bersama Syafira. Oh, jadi ini otak malingnya? Perempuan kampung ini yang nyuruh kamu ngerampok rumah ibumu sendiri? Syafira melangkah maju dengan sangat tenang. Aura keberaniannya membuat langkah Fiona yang hendak memaki seketika terhenti. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Syafira berdiri tepat di hadapan Bu Anita, memisahkan meja kaca tebal di antara mereka. Tanpa banyak bicara, Syafira mengangkat amplop coklat di tangannya dan melemparnya ke atas meja kaca. Prah! Bunyinya terdengar sangat keras di keheningan ruangan itu. Ibu mau tahu siapa maling sebenarnya di rumah ini? Buka amplop itu, perintah Syafira, suaranya sedingin es. Fiona tiba-tiba pucat. Matanya tertuju pada amplop coklat itu. Ia langsung mencoba meraihnya.
Nggak usah didengar, Bu. Ini pasti dokumen palsu bikinan dia buat fitnah kita. Namun Syafira lebih cepat. Ia menahan tangan Fiona dengan cengkeraman yang cukup kuat, lalu menatap kakak iparnya dengan tatapan membunuh. Diam kamu, Kak Fiona. Waktumu bersandiwara sudah habis. Silakan buka, Bu. Baca sendiri sebelum ibu menuduh suami saya dan mengusir darah daging ibu sendiri. Dengan tangan gemetar bercampur penasaran, Bu Anita menarik amplop itu. Ia mengeluarkan tumpukan kertas dari dalamnya. Matanya mulai menyusuri baris demi baris angka dan keterangan pada dokumen tersebut. Hening. Hanya terdengar detak jam dinding dan napas Bu Anita yang semakin lama semakin memburu. Kertas pertama adalah mutasi rekening perusahaan Robi yang berhasil didapatkan Syafira. Ini aliran dana apa? Gumam Bu Anita, suaranya bergetar hebat. Itu mutasi perusahaan Mas Robi selama 6 bulan terakhir. Bu, jawab Syafira lugas. Tidak ada 1 rupiah pun yang mengalir ke rekening Mas Ihsan. Semuanya mengalir ke butik barang branded di Senayan, ke agen perjalanan wisata kelas atas untuk liburan Kak Fiona ke Swiss bulan lalu, dan untuk pembayaran arisan berlian Kak Fiona. Bohong. Itu editan. Jerit Fiona panik, berusaha merebut kertas itu, namun kakinya lemas dan ia terjatuh ke lantai. Robi yang berdiri di sudut ruangan sudah tidak bisa berkata-kata, tubuhnya pasrah menunggu eksekusi mati secara sosial. Bu Anita mengabaikan teriakan Fiona. Tangannya membalik kertas berikutnya. Matanya langsung tertuju pada sebuah foto dokumen. Itu adalah surat kuasa asli dari notaris bodong, yang melampirkan sertifikat ruko strategis miliknya dan sertifikat rumah ini. Tanda tangan ini, Fiona, kamu. Bu Anita menatap putrinya dengan mata terbelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Kamu memalsukan tanda tangan ibu? Kamu gadaikan ruko ibu ke bank, dan rumah ini ke rentenir. Bu, Fiona bisa jelasin. Bu, Fiona cuma pinjam sebentar buat modal Mas Robi. Fiona merangkak, memeluk kaki ibunya sambil menangis keras. Ibu jangan percaya sama Syafira. Dia sengaja mau menghancurkan keluarga kita. Sudah cukup, Fiona. Kali ini bukan Syafira yang berteriak, melainkan Ihsan. Pria itu akhirnya menemukan suaranya setelah bertahun-tahun bungkam. Kamu yang mau menghancurkan hidupku. Kamu menuduhku mencuri uang yang ternyata kamu pakai sendiri buat foya-foya. Kamu hampir bikin aku dipenjara oleh ibu kandungku sendiri. Syafira menatap Bu Anita yang kini wajahnya sepucat kertas putih. Ibu selalu membanggakan Kak Fiona. Ibu menganggap menantu pengusaha seperti Mas Robi adalah kebanggaan selevel dengan keluarga ibu. Ibu merendahkan bapak saya yang jujur, menghina anak saya karena tidak memakai barang mewah. Sekarang ibu lihat sendiri. Kemewahan yang ibu banggakan itu hanyalah ilusi yang dibangun di atas kebohongan dan dibayar menggunakan masa tua ibu. Setiap kata yang keluar dari mulut Syafira ibarat pedang yang menusuk langsung ke jantung Bu Anita. Nyonya besar itu perlahan merosot dari sofan, terduduk di lantai marmernya yang dingin. Kertas-kertas bukti itu berserakan di sekelilingnya. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan air mata marah, melainkan air mata penyesalan dan kehancuran yang sangat pekat. Ruko saya, rumah saya habis. Rintih Bu Anita, memukuli dadanya sendiri. Ia menoleh menatap Fiona yang masih menangis ketakutan. Anak tidak tahu diuntung. Parasit. Pergi kamu dari sini. Ibu tidak sudi melihat wajahmu dan suamimu lagi. Bu, tolong Bu, kami nggak punya uang sepeser pun. Kalau kami diusir, kami mau tidur di mana? Mohon Fiona memelas, wajah angkuhnya lenyap tak bersisa, digantikan oleh kepanikan yang menjijikkan. Syafira menatap pemandangan di depannya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan, namun juga ada rasa kasihan yang miris melihat bagaimana kesombongan bisa menghancurkan sebuah keluarga berkeping-keping. Ayo pulang, Mas. Urusanku di sini sudah selesai, ucap Syafira menoleh pada Ihsan. Fira. Ihsan menatap istrinya dengan pandangan memohon, berharap Syafira akan merangkulnya dan membawanya pulang. Namun Syafira mundur selangkah. Kita selesaikan urusan pengadilan agama secepatnya. Aku membantumu malam ini bukan berarti aku memaafkan kepengecutanmu selama 5 tahun ini. Aku membantumu demi membuktikan pada anakku bahwa ayahnya bukanlah seorang pencuri. Syafira berbalik,
berjalan keluar dari rumah megah itu dengan langkah pasti. Meninggalkan Ihsan yang menangis memanggil namanya, dan meninggalkan keluarga yang tengah hancur terbakar oleh api kesombongan mereka sendiri. Keesokan harinya, tepat pukul 1 siang, apa yang ditakutkan Bu Anita benar-benar terjadi. Tidak hanya kelompok penagih utang berbaju preman yang datang, tetapi juga perwakilan dari pihak bank, didampingi oleh beberapa petugas keamanan dan ketua RT setempat. Suasana di depan rumah Bu Anita sangat riuh. Tetangga-tetangga yang dulu sering diundang ke pesta mewahnya kini berkumpul di luar pagar, berbisik-bisik dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Tidak ada yang menolong, karena selama ini Bu Anita dikenal sangat sombong dan enggan berbaur dengan warga perumahan yang dianggapnya di bawah levelnya. Fiona dan Robbie, mereka sudah menghilang sejak subuh. Fiona membawa kabur sisa perhiasan miliknya dan perhiasan ibunya di laci meja rias, meninggalkan Kenzie, anaknya, di rumah bersama neneknya. Mereka kabur keluar kota, lari dari kejaran rentenir dan jeratan hukum, meninggalkan ibu kandungnya sendiri untuk menghadapi badai kehancuran. Nyonya Anita, sesuai dengan surat peringatan dan masa tenggang yang sudah habis, hari ini kami terpaksa mengosongkan rumah ini dan menyegelnya sebagai aset sitaan jaminan, ucap petugas bank dengan tegas. Di sampingnya, ketua penagih utang rentenir tersenyum puas melihat kemenangan mereka. Bu Anita tidak bisa melawan. Ia duduk di teras dengan daster lusuh, memeluk cucunya, Kenzie, yang terus menangis mencari ibunya. Rambut Bu Anita yang biasanya disasak rapi kini berantakan. Wajahnya terlihat menua 10 tahun dalam semalam. Tidak ada lagi barang mewah. Semua mobil ditarik, perabotan di dalam rumah sedang dikeluarkan secara paksa oleh petugas. Ihsan berdiri di samping ibunya, membawa 2 buah koper berisi sisa pakaian mereka. Ia sudah dipecat dari perusahaannya, karena pamannya tidak mau ikut terseret masalah hutang Robbie. Kita mau kemana, San? Tanya Bu Anita dengan suara parau, menatap nanar ke arah rumahnya yang kini dipasangi garis segel dan papan bertuliskan, aset ini dalam pengawasan pihak bank. Ihsan menunduk dalam-dalam. Aku nggak tahu, Bu. Uang di rekeningku cuma sisa 2 juta. Kita terpaksa cari kos-kosan murah dulu untuk sementara, sampai aku dapat kerjaan baru. Bu Anita menatap keluar gerbang. Ia melihat tatapan mencemooh dari tetangga-tetangganya. Tatapan yang persis sama dengan yang sering ia berikan kepada Dahlan, ayah Syafira. Roda kehidupan berputar begitu cepat, dan putarannya sangat kejam. Dalam hatinya yang hancur, terngiang kembali ucapan Syafira di pagi saat menantunya itu pergi meninggalkan rumah. Semoga kekayaan yang kalian sombongkan ini tidak menjadi bumerang yang menghancurkan kalian sendiri. Doa orang yang terzalimi itu kini telah menembus langit, dan Bu Anita harus membayar semuanya dengan sisa harga dirinya yang telah rata dengan tanah. Waktu berjalan tanpa terasa. 2,5 tahun telah berlalu sejak malam di mana Syafira melangkah keluar dari gerbang besi rumah Bu Anita dengan koper lusuh di tangannya. Roda nasib yang dulu menggilasnya di bawah, perlahan namun pasti mulai berputar ke atas, ditarik oleh keringat, doa, dan air mata perjuangannya. Di sebuah perumahan asri di kawasan penyangga ibu kota, sebuah mobil keluarga berwarna putih terparkir rapi di garasi rumah berlantai 2 bertipe minimalis modern. Rumah itu tidak semegah istana Bu Anita dulu, tidak ada pilar marmer atau lampu kristal raksasa. Namun, rumah ini memiliki sesuatu yang tidak pernah ada di rumah Bu Anita, kehangatan dan kedamaian. Di halaman samping, Kinaan yang kini berusia hampir 8 tahun sedang tertawa riang bermain kejar-kejaran dengan seekor anak anjing kecil yang baru diadopsi, disaksikan oleh Dahlan yang duduk santai di kursi rotan sambil menyeruput kopi hitam. Kehidupan mereka telah berubah drastis. Syafira membuktikan bahwa kecerdasannya yang dulu dikubur oleh keluarga suaminya ternyata adalah aset berharga. Dari seorang staf administrasi biasa, ketelitian dan kejujuran Syafira memikat hati manajemen pusat. Ketika perusahaan distributor alat kesehatan itu membuka cabang besar yang baru, Pak Yos merekomendasikan Syafira untuk naik jabatan menjadi kepala cabang operasional. Gajinya melesat tajam, ditambah bonus pencapaian target yang selalu ia lampaui. Dahlan pun tak kalah hebat. Dari sekadar membuka jasa servis alat elektronik di teras petakan, ia perlahan mulai jual beli televisi dan kulkas bekas yang sudah ia perbaiki. Karena jujur dan harganya masuk akal, pelanggannya membeludak. Kini, Dahlan memiliki ruko sendiri yang dinamai Toko Elektronik Mandiri, mempekerjakan 3 orang pemuda putus sekolah dari kampung untuk membantunya.
Sore itu, Syafira baru saja pulang dari kantor. Ia mengenakan setelan blazer berwarna navy yang elegan, wajahnya berseri-seri, riasannya tipis namun memancarkan aura wanita mandiri yang tangguh. "Ibu pulang," seru Kinaan, langsung berlari menubruk kaki ibunya. Syafira tertawa, menggendong Kinaan yang sudah mulai berat. "Aduh, anak ibu yang pintar, udah mandi belum ini? Wangi banget." "Udah dong. Kinaan tadi mandi sendiri, kakek yang mandiin si Kiko," jawab Kinaan sambil menunjuk anak anjingnya. Dahlan tersenyum melihat putrinya. "Gimana di kantor hari ini, Neng? Lancar?" "Alhamdulillah, Pak. Tender pengadaan alat rumah sakit kota tembus hari ini. Vira dapat bonus lumayan besar bulan depan. Rencananya Vira mau daftar haji buat bapak tahun ini." "Ya," ucap Syafira sambil duduk di sebelah ayahnya, memijat lembut bahu pria tua yang tangannya sudah penuh keriput itu. Dahlan tertegun, matanya langsung berkaca-kaca. "Ya Allah, Neng, bapak nggak minta apa-apa. Melihat kamu bisa senyum lepas begini, lepas dari tekanan batin, itu udah lebih dari cukup buat bapak." Syafira menyandarkan kepalanya di bahu Dahlan. Hatinya terasa penuh. Ia berhasil membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun dari merendahkan orang lain. Ia berhasil mencuci bersih label, orang rendahan, yang dulu selalu diteriakkan oleh mertuanya. Namun, Syafira tidak tahu bahwa di sudut lain kota Jakarta, badai karma sedang memukul telak orang-orang yang dulu menghancurkan harga dirinya. Malam beranjak larut ketika awan hitam pekat menggulung langit Jakarta, membawa badai hujan yang sangat lebat. Angin berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering dan membuat udara menjadi sangat dingin menusuk tulang. Di ujung jalan perumahan tempat Syafira tinggal, sesosok bayangan berjalan tertatih-tatih menembus tirai hujan. Sosok itu tidak memakai payung. Tubuhnya yang renta hanya dibalut daster batik yang sudah sobek di bagian bawahnya, dipadukan dengan jaket tipis yang warnanya sudah pudar. Langkahnya terseret-seret. Kakinya hanya beralaskan sandal jepit yang talinya disambung dengan peniti. Sosok itu adalah Bu Anita. 2 tahun terakhir adalah neraka dunia bagi nyonya besar itu. Setelah rumahnya disita bank dan rentenir, hidupnya hancur tak tersisa. Fiona dan Robi kabur entah kemana, menjadi buronan polisi atas kasus penipuan berlapis, meninggalkan utang miliaran dan membiarkan ibu mereka menanggung malu seorang diri. Kenzie, anak Fiona, akhirnya diambil paksa oleh kerabat jauh Robi karena Bu Anita tidak sanggup memberinya makan. Bagaimana dengan Ihsan? Putranya yang dulu ia agung-agungkan itu ternyata bermental tempe. Tanpa koneksi pamannya, Ihsan kesulitan mencari pekerjaan yang selevel dengan gengsinya. Ia akhirnya bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk demi bisa makan. Stres dan depresi membuat Ihsan sering mabuk-mabukan. Ia menyewa kamar kos kumuh seharga 400.000 sebulan untuk ditinggali berdua dengan ibunya. Namun, sebulan yang lalu, Ihsan menghilang. Ia pergi bekerja dan tidak pernah kembali, meninggalkan Bu Anita yang sakit-sakitan sendirian di kos-kosan, menunggak uang sewa hingga akhirnya diusir secara paksa oleh pemilik kos 2 hari yang lalu. 2 hari 2 malam, Bu Anita menggelandang di jalanan. Perutnya melilit perih karena belum kemasukan sebutir nasi pun. Ia sempat mengemis di depan sebuah warung makan, namun malah diusir oleh pelayan warung karena dianggap mengganggu pelanggan. Di saat kelaparan memuncak, ingatannya melayang pada satu-satunya keluarga yang tersisa. Melalui mantan tetangganya yang dulu ia mintai tolong mencari informasi, Bu Anita mendapatkan alamat rumah baru Syafira. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, Bu Anita berpegangan pada pagar-pagar rumah orang, mencari nomor rumah yang tertulis di secari kertas lecek di tangannya. Hujan menderas, menyamarkan air mata keputusasaan yang mengalir di pipinya yang kini tirus dan menghitam. Langkahnya terhenti di depan sebuah pagar besi bercat hitam yang elegan. Ia mendongak. Di balik pagar itu, berdiri sebuah rumah yang hangat, dengan lampu teras yang benderang. Melalui jendela kaca yang gordennya belum tertutup penuh, Bu Anita bisa melihat Syafira sedang menyuapi Kinaan di meja makan, sementara Dahlan duduk di sofa sambil menonton berita. Mereka tampak begitu damai, begitu makmur, begitu bahagia. Dada Bu Anita sesak. Memori masa lalu menghantam kepalanya bertubi-tubi. Ia ingat betul bagaimana ia mengusir mereka dengan hinaan. Dasar cucu kampungan. Darah rendahan.
Paling besok kalian ngemis-ngemis minta makan. Semua kalimat jahat itu kini berbalik mencekiknya sendiri. Kakinya tak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Bu Anita ambruk, jatuh terduduk di atas genangan air lumpur di depan pagar rumah Syafira. Tangannya yang gemetar meraih jeruji pagar yang dingin, lalu memukulnya dengan sisa tenaga yang sangat lemah. Tolong, tolong. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan dan petir. Syafira, kinaan tolong ibu. Di dalam rumah, Syafira baru saja selesai mencuci piring ketika ia mendengar sayup-sayup suara dari luar. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang menabrak pagar, namun perasaan tidak enaknya membuat ia mengambil payung di dekat pintu. Pak, Fira ke depan sebentar ya, kayaknya ada suara aneh di pagar. Pamit Syafira pada Dahlan yang langsung mematikan televisi. Bapak temani, Neng. Di luar hujan deras banget, takutnya ada apa-apa. Dahlan menyusul, mengambil payung besar lainnya. Syafira membuka pintu utama. Hembusan angin basah langsung menerpa wajahnya. Ia berjalan menyusuri halaman, mendekati pagar besi. Di bawah cahaya lampu jalan, mata Syafira membelalak sempurna melihat gumpalan di balik pagarnya. Seorang wanita tua duduk, meringkuk memeluk lutut di atas genangan air yang kotor. Kepalanya menunduk, tubuhnya menggigil hebat. Astagfirullah. Ibu siapa? Seru Syafira panik, segera membuka slot kunci pagar. Mendengar suara Syafira, wanita tua itu perlahan mendongak. Rambutnya basah dan kusut masai menutupi sebagian wajahnya. Bibirnya pucat pasi, matanya cekung dan dikelilingi lingkaran hitam yang sangat gelap. Ketika mata mereka bertemu, napas Syafira seakan terhenti sedetik. Payung di tangannya nyaris terlepas. Ibu Anita, bisik Syafira tak percaya. Dahlan yang baru sampai di belakang Syafira ikut tertegun. Pria yang dulu dihina sebagai pengemis gembel itu kini berdiri tegap, memandang mantan besannya yang benar-benar menjelma menjadi pengemis di depan rumahnya. Syafira, maafkan ibu. Ibu lapar. Fira, ibu kelaparan. Rintih Bu Anita dengan suara serak, nyaris merintih. Tidak ada lagi nyonya besar yang angkuh. Tidak ada lagi wanita sombong yang memuja harta. Yang ada hanyalah manusia rapuh yang dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Tanpa banyak bicara, Dahlan langsung meletakkan payungnya, membiarkan tubuhnya ikut kehujanan. Ia membungkuk, meraih lengan Bu Anita dan membantunya berdiri. Ayo, Bu Anita. Jangan duduk di air kotor, nanti masuk angin. Ayo masuk ke teras dulu. Mendengar kelembutan suara Dahlan, tangis Bu Anita meledak sejadi-jadinya. Rasa malunya menggunung hingga ke langit-langit hatinya. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena dingin, tapi karena penyesalan yang menyayat-nyayat sukmanya. Saat mereka sampai di teras yang kering, Bu Anita menolak didudukan di kursi rotan. Tiba-tiba, ia melepaskan pegangan Dahlan, lalu menjatuhkan dirinya ke lantai teras. Sebelum Syafira atau Dahlan sempat mencegah, Bu Anita langsung bersujud di depan kaki Dahlan, menangis meraung-raung menyentuh ujung sandal pria tua itu. Ya Allah, Pak Dahlan, ampuni saya, hukum saya, Pak. Saya jahat. Saya sebut Bapak pengemis. Saya sebut cucu saya sendiri kampungan, ampuni saya, Pak. Mulut saya kotor. Hati saya busuk. Sekarang Allah bayar kontan. Pak, saya benar-benar jadi pengemis kelaparan di jalanan, maafkan saya. Ratapan Bu Anita terdengar sangat memilukan, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Syafira menutup mulutnya dengan tangan, air matanya tak terbendung melihat mertuanya yang dulu sangat berkuasa kini bersujud memohon ampun di lantai rumahnya. Dahlan yang berhati malaikat itu tidak membiarkan Bu Anita berlama-lama di bawah. Ia berjongkok, memegang kedua bahu mantan besannya itu dan mengangkatnya paksa untuk duduk di kursi. Sudah, Bu Anita, sudah. Astagfirullah, jangan bersujud pada manusia, sujudlah pada Allah, ucap Dahlan dengan suara bergetar menahan haru. Tangannya yang kasar mengambil handuk bersih dari jemuran teras, lalu memberikannya pada Bu Anita. Saya tidak pernah menaruh dendam setitik pun pada ibu. Sejak malam ibu mengusir saya sudah memaafkan semuanya. Bapak terlalu baik, saya iblis, Pak, saya iblis. Isak Bu Anita, membenamkan wajahnya di handuk, malu menatap wajah Dahlan dan Syafira. Syafira menghela napas panjang, berusaha menetralkan gemuruh di dadanya.
Ibu tunggu di sini. Vira buatkan teh hangat dan ambilkan baju kering. Setelah itu, ibu makan dulu. Kebetulan masih ada nasi dan sup ayam hangat di dalam. Malam itu, di teras belakang yang tertutup, Bu Anita makan dengan sangat lahap. Tangannya bergetar saat menyendok sup ayam buatan Syafira. Ia makan seperti orang yang tidak pernah melihat makanan selama seminggu. Sesekali ia tersedak karena menangis. Syafira hanya duduk di seberangnya, menatap lekat wanita yang dulu pernah membuat hidupnya bagaikan di neraka. Dendam itu telah mati, digantikan oleh rasa iba yang mendalam. Namun, iba bukan berarti ia lupa. Setelah Bu Anita selesai makan dan mengenakan pakaian bersih milik Syafira, suasana di teras menjadi hening. Hujan di luar sudah mulai reda, menyisakan suara gemericik air dari talang atap. Bu Anita menatap Syafira dengan pandangan penuh harap. Matanya menyapu dinding rumah yang bersih, lantai keramik yang mengkilap, dan aroma sabun mandi yang menenangkan. Dalam hatinya, terbersit secercah harapan. Jika ia meminta maaf, mungkin Syafira dan Dahlan yang baik hati ini akan mengizinkannya tinggal di sini. Ia bisa merawat Kinaan, ia bisa menebus kesalahannya, dan yang terpenting, ia tidak perlu lagi tidur di emperan toko. Vira. Bu Anita memulai dengan suara pelan dan memelas. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Fiona kabur entah kemana, Ihsan minggat ninggalin ibu di kosan. Ibu sakit-sakitan, Nak. Ibu mohon, demi Allah ibu mohon, izinkan ibu tinggal di sini ya. Ibu janji akan jadi orang baik. Ibu mau ngepel, nyuci, tidur di lantai dapur pun ibu rela. Asalkan ibu nggak tidur di jalanan lagi. Ibu kangen Kinaan, Nak. Dahlan menatap Syafira, memberikan isyarat bahwa semua keputusan sepenuhnya ada di tangan putrinya. Ini adalah rumah Syafira, uang Syafira, dan masa lalu Syafira. Syafira diam sejenak. Ia menatap lekat wajah mertuanya yang berkerut dan memelas. Hati kecilnya menjerit kasihan, apalagi melihat keadaan fisik Bu Anita yang sangat menyedihkan. Namun, bayangan masa lalu kembali berkelebat dengan cepat. Ia ingat bagaimana Bu Anita menamparnya karena pakaian Fiona kurang wangi. Ia ingat bagaimana Bu Anita tertawa melihat Kinaan menangis saat mainannya dirusak. Ia ingat bagaimana ayahnya diusir di tengah malam bagai binatang. Dan di atas semua itu, Syafira sadar bahwa racun kesombongan yang mengakar puluhan tahun tidak akan sembuh total, hanya dengan semalam tangisan penyesalan. Syafira membenarkan posisi duduknya. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Ibu, panggil Syafira dengan nada yang sangat tenang, namun memiliki ketegasan yang tak bisa dibantah. Vira sudah memaafkan ibu 100%. Tidak ada dendam di hati Vira. Vira berdoa semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa ibu. Bu Anita tersenyum lega, tangannya hampir meraih tangan Syafira. Alhamdulillah, Nak, terima kasih. Ibu janji mulai besok ibu bersihin halaman. Tapi, Syafira memotong ucapan itu dengan cepat, menarik tangannya perlahan agar tidak tersentuh. Vira tidak bisa mengizinkan ibu tinggal di rumah ini. Sampai kapanpun. Senyum di wajah Bu Anita memudar perlahan, digantikan oleh kebingungan dan ketakutan. Kak kenapa? Nak, ibu janji nggak akan ikut campur urusan kalian. Ibu rela jadi pembantu di sini. Syafira menatap mata Bu Anita tanpa berkedip. Karena Vira adalah seorang ibu, Bu. Tugas utama Vira adalah melindungi kewarasan batin Vira sendiri, melindungi ketenangan bapak, dan yang paling penting, melindungi mental anak Vira. Trauma yang ibu dan keluarga ibu tanamkan di kepala Kinaan saat dia kecil, tidak bisa hilang begitu saja. Vira tidak ingin mengambil risiko merusak kedamaian yang sudah Vira bangun susah payah ini. Bu Anita menelan ludah yang terasa seperti batu. Tapi ibu sudah berubah. Vira, orang bisa berubah karena terdesak keadaan, Bu, tapi lingkungan harus tetap dijaga batasannya, jawab Syafira lugas. Ia tidak marah, suaranya sangat sopan, namun ketegasannya layaknya dinding baja tebal. Vira tidak mau menjadi orang yang toxic positivity, dengan membiarkan orang yang pernah menyakitinya kembali masuk ke ruang pribadinya. Lalu, ibu harus kemana malam ini? Ibu mau kembali ke jalanan? Air mata Bu Anita kembali menetes, kali ini diiringi rasa putus asa yang sesungguhnya.
Ia menyadari bahwa kerusakan yang ia buat di masa lalu ternyata tidak bisa diperbaiki dengan satu kata maaf. Syafira membuka laci meja kecil di dekatnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di atas meja. Vira bukan orang jahat yang tega membiarkan ibu dari ayah anak Vira mati kelaparan di jalanan, ucap Syafira lembut. Besok pagi, Vira akan sewakan kamar kos yang layak dan bersih untuk ibu, tidak jauh dari sini. Ibu akan punya kasur yang empuk, kamar mandi dalam, dan lingkungan yang aman. Setiap bulan, Vira akan transfer uang untuk bayar kos dan uang makan harian ibu. Jumlahnya cukup untuk ibu hidup sederhana dan berobat kalau sakit. Bu Anita menatap amplop itu dengan tangan bergetar. Tapi, lanjut Syafira dengan penekanan, ibu harus mengurus diri ibu sendiri di sana. Kita tidak akan tinggal satu atap. Ibu boleh bertemu Kinaan, tapi hanya jika Vira izinkan dan di tempat yang Vira tentukan. Vira memberikan ibu kehidupan yang layak, tapi Vira tidak memberikan akses untuk mengulangi kesalahan yang sama di dalam keluarga Vira. Ini kesepakatannya, Bu. Apakah ibu bersedia? Bu Anita terisak hebat. Ia mengambil amplop itu dan mendekapnya di dada. Pukulan moral ini jauh lebih menyakitkan daripada diusir oleh rentenir. Menerima bantuan dari orang yang paling ia hina, namun dijauhkan dari pelukan keluarga karena ia dianggap sebagai risiko perusak kedamaian. Itulah hukuman paling adil yang harus ia terima. Ibu bersedia, Nak? Ibu terima. Terima kasih banyak, Syafira. Kamu terlalu mulia, ibu terlalu hina. Bu Anita mengangguk pasrah, meratapi nasibnya di bawah sisa-sisa rintik hujan malam itu. Keesokan harinya, sesuai janjinya, Syafira mencarikan tempat tinggal yang sangat layak untuk Bu Anita. Sebuah kamar kos pavilion yang bersih, lengkap dengan kasur busa, lemari, dan kipas angin. Syafira juga membayarkan lunas untuk 6 bulan ke depan, dan memberikan uang tunai bulanan yang cukup untuk makan 3 kali sehari dengan gizi yang baik. Setelah memastikan Bu Anita menetap, Syafira kembali fokus pada hidupnya. Tidak ada beban yang mengganjal, tidak ada dendam yang menahan langkahnya. Ia sudah memutus rantai karma buruk tersebut dengan caranya yang luar biasa elegan. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang dari Ihsan. Pria itu akhirnya menemukan tempat kos ibunya dan datang dengan kondisi yang memprihatinkan. Kulitnya menghitam terbakar matahari, tubuhnya kurus kering. Ihsan memohon pada Syafira, yang saat itu kebetulan sedang mengantarkan sembako untuk Bu Anita, agar mereka rujuk kembali. Ihsan berlutut di halaman kosan ibunya, memegang ujung sepatu Syafira. Vira, aku mohon. Aku sadar aku laki-laki bodoh. Tolong, Vira, kembalilah padaku. Kita bangun keluarga kita lagi. Kinaan butuh ayah kandungnya. Syafira menatap Ihsan dari atas ke bawah. Tidak ada setitik pun getaran cinta yang tersisa di hatinya untuk pria pengecut ini. Dulu ia menangisi pria ini siang dan malam, berharap perlindungannya. Sekarang, melihat pria itu mengemis di hadapannya, Syafira hanya merasa hampa. Syafira menarik kakinya pelan. Kinaan memang butuh ayah, Mas. Dan Vira tidak pernah melarangmu bertemu Kinaan jika kamu datang dengan niat baik dan kondisi sadar. Tapi, Kinaan tidak butuh ayah yang membiarkan kakeknya dihina dan ibunya diinjak-injak di depan matanya sendiri. Aku janji akan berubah, Vir. Ihsan merengek seperti anak kecil. Semuanya sudah terlambat, Mas, ucap Syafira tegas. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat panjang kepada Ihsan. Ini surat salinan keputusan dari pengadilan agama. Perceraian kita sudah resmi. Vira tidak menuntut harta Gonogini sepeser pun, karena memang sedari awal kamu tidak punya apa-apa selain berlindung di balik kekayaan ibumu. Ihsan menerima surat itu dengan tangan lemas. Dunianya benar-benar runtuh dan tak bisa dibangun kembali. Hiduplah dengan baik, Mas Ihsan. Rawat ibumu selagi masih ada waktu. Jadilah laki-laki sejati yang berdiri di atas kakimu sendiri, bukan menumpang pada ego dan gengsi. Syafira membalikkan badan, berjalan menuju mobil putihnya yang terparkir di pinggir jalan. Ia membuka pintu mobil, masuk, dan menyalakan mesin. Dari kaca spion, ia melihat Ihsan dan Bu Anita yang kini hidup pas-pasan, saling berpelukan menangisi kehancuran mereka yang tak tertolong lagi. Roda telah berputar sempurna. Mereka yang dulu diagungkan karena kekayaan palsu,
kini harus belajar merangkak di aspal yang panas. Mereka yang dulu dituduh pengemis dan orang rendahan, kini berdiri tegak merajai kehidupan mereka sendiri berkat keringat, kejujuran, dan kesabaran. Mobil Syafira melaju membelah jalanan kota. Di jok belakang, Kinaan sedang bernyanyi riang. Di kursi samping kemudi, Dahlan tersenyum menatap keluar jendela. Syafira mencengkeram setir dengan nyaman, sebuah senyum simpul terukir di wajah cantiknya. Badai telah benar-benar berlalu. Neraka kemewahan itu telah ia tinggalkan jauh di belakang. Kini, ia adalah ratu di istananya sendiri, sebuah istana yang dibangun dari kehormatan dan kemandirian, tanpa harus menjatuhkan siapapun.